Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Pendengar wabarakatuh. RRI Iya. Kendari, Iya. acara obrolan sahur Iya. 1447 Hijriah, Iya. 2026. Mas. Di mana saja siaran ini diterima. Ya, insyaallah. Mudah-mudahan saja Ya. Anda bersama kami. Ya. Dan insya Allah akan kita mencoba, walaupun nantinya saya sebagai imam yang obrolan dengan Pak Kiai mungkin tidak seperti yang bapak-bapak harapkan, Ya. tapi minimal Ya. ada sedikit cahaya Ya. yang membuka wawasan bapak-bapak, Ya. bisa lebih menentukan sikap Ya. dalam beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena begini Pak Imam, saya asal dulu. Karena kitab itu banyak. Ada yang Pak Imam baca kitab, saya tidak baca. Sama juga dengan pendengar. Oh, jadi seperti kemarin beberapa malam yang lalu saya bilang, kalau Pak Kiai baca kitab, Ya. saya baca buku. Ya. Nah, kan buku pedoman banyak dijual Ya, ya. tuh sama gitu. Bahkan Hah? apa yang ada di kitab itu juga yang sudah diterima menjadi buku. Oh. Makanya ada juga yang mengatakan sebenarnya yang dimaksud dengan kitab itu sudah buku itu. Itu juga namanya kitab. Jadi ya. Jadi kitab yang dibaca sama bapak-bapak Kiai. Seperti kunci ibadah. Fikih Sulaiman Rasyid, itu kan ada dasarnya dari kitab-kitab rujukan-rujukan yang diambil oleh para guru kita. Iya. Salin di situ. Karena saya masih ingat dulu masih kecil, dia bilang sedikit-sedikit dibilang bapakku, itu di Sulaiman Rasyid bilang begini. Ya, fikih. Saya bilang Sulaiman siapa, Rasyid itu siapa? Mana satu orang gitu. Oke, tapi begini. Ya. Penjelasannya Pak Kiai. Ya. Nah, itu membuat saya tambah pusing. Iya. Saya lagi dondor. Ya. Dia bilang, penjelasannya kenapa tidak selesai? Saya bilang, apa itu? Bilang itu ya. Bilang orang sakit. Ya. Ada yang sakit yang bisa tidak puasa. Ya. Ada yang sakit yang dia tetap puasa. Ya. Dia tidak boleh fidyah. Ya. Tapi ada juga katanya bisa fidyah. Ya. Jadi dia bilang, coba tanya Pak Kiai kembali. Tolong dia jelaskan lagi. Itu apa fidyat Dia itu ta'amu miskin. Itu kalau dia bilang begini. Ada ustaz ceramah dulu dia bilang, saya dulu juga dengar. Itu fidyat 3/4 apa? 3/4 liter apa ya. Itu kalau sekarang kan tidak sampai 1 liter. Ya, 3/4. 3/4 itu kan tidak sampai 1/4 liter. Iya, 1 liter. Ya. Itu kalau makanan pokok kalau sekarang. Ya. Dulu barangkali kurma atau ke gandum. Ya. Sekarang kalau umpamanya fidyatut ta'amu miskin ini, fidyah ini mau dilakukan oleh bapak saya atau kakek saya, yang uzur sekarang ini, itu bagaimanakah itu sesungguhnya? Saya hanya mau menggeser nilai. Dibilang begini, kalau dulu itu barangkali saya tidak tahu karena kita tidak hidup pada masa itu. Jadi mungkin kurma hampir mau 1 liter, ataukah gandum mau 1 liter diserahkan kepada fakir miskin. Ataukah pokoknya yang punya hak mendapat fidyah itu. Ta'amu miskin ataukah apa istilah segala macam agama itu. Sekarang dia tanya, bagaimanakah yang bisa kita lakukan fidyah ini? Sekarang fidyah kan 3/4 liter. Bagaimana kalau umpamanya dinilai dengan cara lain? Karena tamu miskin makan orang miskin, toh? Kalau kita kasih saja beras, dia masak lagi, mana kompornya, mana mie, pokoknya macam-macam malah banyak. Nah, itu kan gandum saja. Nah, sekarang kita kasih beras juga sama. Dia pergi lagi macam-macam, dia beri ini, masih ada kalau kompor di rumah kan, kayu bakar lagi masih segala macam. Sekarang bagaimana sekiranya? Sekarang perkembangan itu macam-macam. Beri kampung. 1 kali saja 3/4 ini. Tapi mungkin literannya tidak sampai 34. 34, kalau di liter kan beras 34. Tapi sekarang mungkin kalau di liter itu dengan yang akan dia fahami ini, berarti berasnya tidak sampai 35 liter. 3/4 liter. Tapi nilai bobotnya itu tinggi. Kenapa?
saya kasih saja nasi 1 dos, ada mie ikannya, ada mie ayamnya, ada telurnya, ada ada tahunya, ada tempenya, ada air minumnya. Nah, itu satu. Nah, dan yang kedua, apakah ini yang saya lakukan untuk nenekku ini, kakekku ini yang uzur ini, nenekku atau kakekku ini, setiap hari saya harus ngantar untuk 1 orang fakir miskin, ataukah saya semuakan saja? Jadi nasi segala macam 1 hari itu sekitar 25.000. Itu setiap hari dikasih. Setiap hari. Ataukah 25.000 itu sekali 30 hari atau 29? Itu bagaimana kayak saya bilang tunggu aku tanya saya sama dengan kita. Jadi, saya tanya dulu Pak Kiai apa penjelasannya. Faman kana minkum maridan aw ala safarin faidatu min ayyamin ukhar. Diganti dengan kalian lain atau dengan qada. Nah, sekarang ada 4 tingkatannya fidyah. Ada orang yang tidak berpuasa tapi tidak kena fidyah, tidak juga qada. Ada yang tidak puasa tapi tidak kena qada, tidak juga fidyah. Siapa itu? Siapa? Anak-anak yang belum balik. Iya. Kalau anak-anak sekarang baru umur 3 tahun. Sekarang sudah berarti sudah 3 tahun tidak berpuasa. Memang belum ada, masih bayi. Nah, sekarang dia sudah berumur anak-anak, tapi belum balik. 5 tahun jadi balik. Tidak bisa juga, walaupun tidak puasa tidak bisa difidyahkan, tidak bisa diganti, tidak usah ganti. Tidak, pokoknya bebas lah. Nah, itulah. Jadi pertama tidak qada dan tidak juga fidyah. Tidak qada, tidak fidyah anak-anak. Yang penting belum balik. Ada juga yang dia bisa qada tapi tidak perlu fidyah. Ada yang dia hanya qada tapi tidak fidyah. Siapa itu? Ya sakit tadi, lututnya tadi. Yang sakit itu karena tidak bisa berpuasa karena sakit, maka pada saat dia sembuh dia harus qada. Dia tidak fidyah tapi dia harus qada. Oh iya. Jadi begitu aja puasa kok. Sholat itu daripada calon mau puasa. Iya. Sekarang ada yang hanya fidyah tapi tidak qada. Ada yang hanya fidyah tapi tidak qada. Siapa pilih tadi itu? Sudah terluli. Oh, nenekku tadi yang terluli. Neneknya Pak Imam tadi yang sudah terluli itu tidak bisa berpuasa. Makanya tidak usah dia qada, dia fidyah saja, tapi tidak usah dia qada. Oh, jadi ada yang fidyah, tidak qada. Tidak qada. Ada yang tidak fidyah, tidak qada. Ada yang fidyah saja. Ada yang fidyah saja dan tidak qada. Ada lagi. Qada, fidyah. Ada lagi. Jadi ini siapa itu orangnya itu? Masa dia dapat 2? Dia dapat fidyah juga, dia qada juga. Siapa itu? Ibu yang hamil. Makanya kalau tidak mau qada, tidak boleh jangan kau hamil. Jadi ini bicara bongain dah. Kemakula mancuana. Obvio. Jadi kalau begitu, jadi kalau begitu kan orang Muhammad kan 3 bulan sudah tanda. Jadi Rajab Syaban jangan nih. Makanya kalau hitungan begitu, selesai Syawal bikin memang supaya Rajab Syaban itu tidak kena nanti Ramadan. Balik ke Ramadan. Kan dari di Syawal selesai lebarannya sudah dibikin. Jadi Zulqa'dah, Zulhijjah, kemudian Muharram, Safar, Rabiul Awal, cuma di awal juga ini Rajab. Rajab sudah lahir, jadi bebas nih. Kalau mau menghindari, tapi karena anak muda, bagaimana? Tapi begini Pak Kiai, ibu-ibu minta maaf, ini humor saja, jangan jadikan, jangan bilang itu porno itu Kiai dengan imam itu. Ini kan hanya cerita supaya malasnya saja. Belajar fikih juga kadang diantar. Nah sekarang. Kenapa dia harus 2 hukum yang kena? Pertama, kenapa? Dia fidyah dan qada. Kalau ditanya, kenapa tidak puasa, Bu? Saya hamil. Saya takut kalau saya tidak kuat. Itu pengaruh kesehatanku. Makanya qada. Saya Ramadan. Nah, kenapa tidak puasa, mah?
saya kasih hamil. Nah, saya takut jangan sampai bayiku tidak dianu dengan bayiku. Saya juga kurang kuat. Kada dengan fidyah. Oh, jadi tadi ini ada 4. Ya. Saya ulangi kalau diperbaiki, nah. Ya, saya kan hanya mengulang apa yang bilang Kiai. Tapi Kiai jangan marah sama saya. Satu, yang tidak kada dan tidak fidyah. Belum balik. Anak-anak. Ya. Yang tidak fidyah tapi kada sakit lutut tadi. Sakit lutut tadi. Sakit ya, dia jatuh dari motornya di perbandi bilang, "Weh, sakit, saya tidak puasa saya." Tapi kau sembuh puasa. Fidyah tidak. Ya. Yang ketiga, tidak kada tapi fidyah. Itu nenekku tadi toh. Nenekku tadi. Yang 2 dapat. Kada juga, fidyah juga. Ini yang dari Pak Kiai, mari kita hitung mulai dari Syawal ke sana tuh. Tapi ini ibu-ibu ini hanya humor ji. Tapi ini katanya ilmu fikih jadi tidak ada masalah tuh. Hanya menghitung-hitung. Bahasanya keren sekarang, gunakanlah kalender. Iya. Pakai perhitungan. Iya, pakai perhitungan. Jadi kalau dengan demikian, nah, kembali tadi. Itu fidyatut tam miskin. Nah, jadi antara yang fidyah tadi ini, yang hamil dengan yang orang tua ini, itu yang diharapkan, yang difahami oleh tadi itu bagusnya seperti apa? Dia hari-hari dia kirim itu makanan yang harga 25.000. Berarti 600 lebih ya. Nah, kalau dia total berarti kalau 30 hari kan 600 ribu. Kalau 27 kan ya kurang lebih 600 lah gitu. Dia kasih satu kali ataukah yang antar hari-hari? Di mana kalau antara keduanya itu yang lebih balance supaya memudahkan dalam pengamalan agama? Ya, kita katakan dulu. Pertama takarannya yang Pak Imam tadi 3/4 liter. Kalau dimakan, kalau beras 3/4 liter, kemudian itu liter diisi dengan uang itu, pasti lebih banyak sekali nilainya, bisa berkarung-karung beras. Nah, sekarang takarannya gimana? Kalau katakan takarannya dulu beras 3/4. Tapi dengan perkembangan, makanya pemerintah, termasuk pemerintah kota kayaknya sudah menetapkan bahwa untuk fidyah itu 45.000. Fidyah 45.000. Kalau Basnas pusat saya tidak tahu, ya sekarang kan dia tetapkan itu 65.000. Basnas. Karena itu satu hari kan berapa kali makan umpamanya. Nah, jadi itu Basnas. Jadi ada yang tetapkan 65.000, ada 45.000. Kalau saya tidak salah kemarin saya sudah baca rapat MUI dengan pemerintah kota Kendari itu sudah menetapkan 45.000. Nah, bagaimana dengan ini? Ini boleh kita jadikan acuan karena ditetapkan oleh umara. Jadi boleh kita mengikuti pandangan umara. Karena itu apa yang ditetapkan oleh ulama dengan umara itu secara bersama-sama tentu sudah dianalisa dulu. Kalau 3/4 itu mungkin dia kompensasi. Sekarang harga beras berapa? Kalau dikasih ini, nah sekarang pertanyaan Pak Imam tadi, apakah itu harus ada kalau beras saja kan bagaimana cara dia makan kalau beras saja? Butuh juga masalah. Nah sekarang gini, kita mengambil saja kesimpulan secara umum bahwa fidyah kalaupun itu lebih, maka itu akan lebih baik. Bagaimana? Kalau kita berfidyah baru melewati takaran yang telah ada, itu lebih baik. Oh iya. Nah, yang kedua terkait dengan kita memberikan beras. Padahal itu kan dimakan. Makanya kita sempurnakanlah bahwa berfidyah kamu dengan memberi makan. Kalau dia katakan beri makan, maka kembalikan kepada kebiasaan. Apakah orang makan itu enak kalau cuma makan nasi? Tidak ada telurnya, tidak ada apanya. Nah, makanya kita kembalikan kepada Pak Imam tadi itu yang mengatakan secara lengkap. Sudah ada nasinya, sudah ada telurnya, ada ayamnya, ada apanya. Nah, kalau ternyata itu sudah ditakar bahwa dengan dikali 3, kalau memang 3 kali makan dia hitungnya, kira-kira itu apa sudah senilai dengan 45.000. Tapi saya kira itu kebanyakan orang berfidyah itu nilainya lebih. Nah, itu tidak jadi soal, malah lebih baik. Nah, sekarang caranya
Apakah setiap hari kita berikan saja nasi dos? Iya. Setiap mau buka ke bawah lagi nasi dos. Itu berbayar fidyah boleh dilakukan setiap hari, boleh dilakukan dengan diakumulasi nanti selesai bulan Ramadan. Baru kita hitung. Oh ya, umpamanya kalau masih dulu dikatakan 3/4 liter, ya 3/4 liter itu kali 30 berapa liter? Nanti bawakan ini fidyah. Nah, karena dikatakan biar nih, karena kita agak longgar sedikit ya, berikan juga uang untuk apa? Itu pembeli ikannya, pembeli garamnya supaya dia enak-enak dia makan. Artinya itulah bahwa fidyah bisa kita sesuaikan dengan kondisi. Sekalipun ya diusahakan jangan sampai kurang dari takarannya. Kembali lagi. Ya. Saya kembali sedikit ke belakang, tapi tinggal perjelas lagi saja. Ya. Sekarang fidyah boleh hari-hari. Boleh hari-hari. Boleh akhir. Boleh akhir. Nah, sekarang muncul pertanyaan lagi. Ya. Kan sudah 3 tahun dia teluli. Ya. Jadi sekarang masuk Ramadan, ayo bayar 1 kali. Ya. Awal Ramadan kasih 30 hari. Iya. 2 kali 24 kali 20 45.000 atau kali 65.000. 1 kali bayar. Bisa juga seperti itu. Ya. Karena kan keuzurannya kan sudah pasti dari sudah 2 tahun dia telur begitu. Artinya memang itu yang disebut dengan penyakit menahun. Ya. Nah, sudah memang tidak ada harapan sembuh. Ya. Makanya kalau yang kondisi begini, ada 2 hanya mengatakan sudah boleh. Apalagi sudah tahu memang setiap bulan Ramadan itu. Awal saja kita kasih. Hanya kan sekarang 2 tahun sudah bayar fidyah terus. Sekarang tahun ketiga ini daripada kita repot-repot selesai bayar 1 kali misalnya. Kalau dari segi hukum yang dikatakan tadi ayam uhar, hari-hari tertentu. Sekarang bulan puasa tahun ini ternyata baru 15 hari sudah habis nih. Sudah dipanggil oleh Yang Maha Kuasa. Berarti yang wajib itu kan 15 hari. Iya. Nah, kalau dibayar 1 kali sudah lebih. Tapi persoalan tidak ada lebihnya, tapi kita pergunakan konteks syariahnya. Bahwa kita lakukan itu. Nah, jadi biar kali katakan fidyah itu adalah menunaikan utang yang kita lakukan. Nah, belum ada utangnya 1 bulan karena belum masuk. Belum masuk Ramadan. Baru 1 Ramadan juga belum buka puasa orang. Sudah dikasih itu uang. Oh iya. Itulah cara anunya. Jadi beribadah juga kan ada tuntunannya, ada Jadi kalau begitu komakulah kita sudah paham begini, Imam. Jangan sampai karena memang sudah sanggup daripada repot-repot ini uang banyak. Jangan sampai juga dia bilang saya bahas dengan misalnya juga puasa aku tidak usah misalnya fidyah. Padahal tadi kita sudah bahas beberapa hari yang kita bahas bahwa kerjakan apa yang diniatkan, niatkan apa yang kamu akan kerjakan. Nah, orang terlalu juga itu kan orang sakit juga itu kan mau berniat puasa. Hanya karena ternyata setelah tidak bisa berlanjut. Nah, makanya baru itulah yang Oh iya, jadi berarti mohon maaf Pak Kiai, harus Pak Kiai yang perbaiki lagi kalau saya salah ucap. Nah, berarti fidyah ini adalah menutupi lakukannya kesempurnaan puasa Ramadan, puasa utamanya. Ya, jadi kalau puasa nanti 1 hari, atau baru 1 hari. Berarti puasa itu fidyah itu bersamaan dengan hari berbukanya itu menghitung 1. Oh, begitu. Itu kalau sama dengan ibu-ibu. Jangan sampai datang bulan di sore hari langsung mengatakan saya cekapin saja bayar fidyah saja supaya tidak akan tidak bisa juga. Tidak bisa. Batal. Begitu kah? Ya. Jadi kalau seperti ibu-ibu yang masih lancar-lancar hidup, belum monopause, belum monopause. Monopause itu apa? Monopause. Jadi saya kira monopause. Karena tulisnya monopause beda. Bahasa apakah itu? Monopause. Itu berarti dia persis di radio bilang asyhadu alla ilaha illallah. Dia bilang, bahasa aku. Indonesia merdeka. Nah, berarti batal itu. Batal. Kan tilasnya berapa menit? Biasa berapa menit. Yang namanya makanya diberikan arti daripada menahan apa yang segala yang membuka terbitnya sampai terbenam matahari. Nah, jadi, ternyata sebelum terbenam matahari tidak cukup. Kalau persis
Kalau memang sudah waktu buka, dia malah dia sudah minum, bebas. Dia rasa-rasakan, bebas media. Ada gelap, sudah bebas, sudah dihitung. Tetapi masih nastagfirullah, ada begitu. Dia bilang, Indonesia merdeka. Berarti batal itu puasa. Jadi tidak bilang, batal jadi ini. Video aku lagi sekalian ini ada nasiku saya kasih. Tidak bisa. Yang paling tahu itu Pak Imam, pasti ibu-ibu yang alami itu. Makanya tidak boleh diakal-akali. Ada keuntungannya, ternyata dari asar itu. Tapi dia belum tahu. Iya. Sampai selesai buka, mau pergi salat maghrib baru dia tahu. Sudah dihitung puasanya karena dia tidak tahu. Padahal dari asar itu. Hanya dia tidak tahu. Ataukah dia sengaja tidak tahu? Kalau sengaja tidak tahu, Duami dosanya kalau dianggap sama tapi mudah-mudahan tidak. Insya Allah tidak. Itulah sebabnya kenapa berpuasa itu dikatakan kutiba alaikumusiyam. Bukan kata wallahu alaikumusiyam. Iya. Puasa itu diwajibkan atas kamu. Allah tidak tegas mengatakan aku wajibkan kepada kamu. Artinya apa? Puasa itu yang dari tahu kamu. Itu artinya dari kita. Dari diri kita. Ya, dan puasalah juga karena itu dorongan diri kita, bukan karena siapa-siapa. Jangankan bos, Allah saja tidak menyelesaikan. Kadang ada dua orang ditanya. Kenapa kau rajin sekali puasa sampai tidak ada kalamu? Wah, kalau tidak puasa tidak dikasih ada lebaran oleh bos. Tapi saya tunggu juga di lebaran. Saya mau pulang dulu deh. Mau makan sampai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.